Ada 3 jenderal di tempat ini, 4. 2 tentara, 2 polisi. Tapi pensiun semua. Dan bukan cuma pensiun, pada saatnya akan diusung jenazahnya masuk ke liang kubur. Bapak Ibu kalau sudah diantar ke liang kubur, marepek mana kita mengantar atau mate? Hampir tiap hari kita ngantar jenazah. Labe sih. Ini di depan saya ini. Muka-muka sakaratil maut. Nah, kalau sudah diantar jenazah, telu tu mantaraki, maka dia Nabi tak 3 yang ngantar kau kalau masuk di kubur. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, yang saya hormati Bapak Komisaris Jenderal Polisi Bapak Haji Safruddin Kambo, Wakapolri pada zamannya, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Birokrasi, Reformasi Birokrasi pada zamannya, Bapak Haji Safruddin Kambo, Bapak Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat, Bapak Haji Safruddin Kambo, Bapak Wakil Presiden Dunia Melayu Dunia Islam, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Safruddin Kambo, Ketua Yayasan As-Salam Fil Alamin yang akan bagi-bagi sedekah pada hari ini, Bapak Haji Safruddin Kambo. Banyak pangkatnya. Allahu Akbar. Inilah yang disebut hairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Banyak jenderal tapi mulai pikun. Pensiun, tidak ada orang senang. Banyak jenderal, tidak ada lagi yang datang ke rumahnya. Tapi beliau sampai sekarang ini sehat walafiat. Dan Bapak Ibu tahu karena cintanya terhadap kita umat Islam, terutamanya yang ada di masjid ini, beliau lagi sakit ibunya. Tadinya acara tadi mestinya pagi. Pagi mestinya acara ini. Tapi beliau katakan, Pak Guntur Laupe, ini juga Pak Guntur Lenton namanya. Mas Jawa, Guntur Indonesia, Laupe Bugis. Ini Pak Guntur ini, Bay Beton namanya Lelentong kurasa. Ya kan? Beliau katakan kepada Pak Guntur, Pak Guntur, kita kasih pindah ke sore supaya saya jangan terlalu lama meninggalkan ibuku. Ibu beliau lagi sakit, usianya adalah 93 tahun. Allahu Akbar. Beliau datang ke sini tentu karena kecintaan kepada kita semua. Yang kita hormati, siapa lagi Didi? Bapak yang membangun masjid ini. Ada juga pesantrennya di Goa. Orang membangun masjid bukan soal kaya. Orang membangun masjid bukan soal ada jabatan, tapi karena ada kemauan. Beliau juga sudah pensiun, bintang 2, tapi masih ada masjid seperti ini yang mau diresmikan. Bapak Irjen Pol Mas Guntur Laupe, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Gubernur Sulawesi Selatan di zamannya. Sama-sama dulu selalu pergi ceramah. Ya, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Amin Syam. Alhamdulillah. Masih ada aku dengar tadi Mayor siapa lagi? Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad Mapanyuki. Ada namanya di Makassar, Andi Mapanyuki, leluhurnya beliau. Juga sudah purnawirawan, mantan Pangdam Hasanuddin. Siapa lagi nih? Guru-guru kita semua yang hadir di tenda ini. Guru saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Oh, nalindungi. Kemudian Ketua, apa lagi? Guru saya, Dr. Muammar Bakri, yang hadir di Profesor Dr. Muhammad Bakri yang hadir di tempat ini. Anaknya Guru Tak yang haul hari ini,
Guruta almarhum Haji Ambok Dalle juga hadir di tengah-tengah kita. Semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang masih aktif, Pak Dian Kombes Pol, Pak Dian, Pak Andiko, kabur-kabur nama atas sedikit Pak, mewakili tentara. Nah, semua kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tadi saya mengambil iktibar pelajaran. Allahu Akbar. Ada 3 jenderal di tempat ini, 4. 2 tentara, 2 polisi. Tapi pensiun semua. Dan bukan cuma pensiun, pada saatnya akan diusung jenazahnya masuk ke liang kubur. Bapak Ibu kalau sudah diantar ke liang kubur, marepek mana itu mengantar atau mate? Hampir tiap hari kita ngantar jenazah. Labe sih. Ini di depan saya ini. Muka-muka sakaratil maut. Nah, kalau sudah diantar jenazah, telu tu mantaraki, maka dia Nabi tak 3 yang ngantar kau kalau masuk di kubur. 1, istri, keluarga, anak, suami, pulang. Pasti pulang. Ibu-ibu, besok-besok mati ki. Kira-kira mau suami tak masuk di kubur? Mati ki langsung berteriak merdeka. Ya, jangankan masuk kubur, bermalam saja di atas kubur ndak bakal mau. Iya toh? Woi, ada temanku dulu haji, meninggal suami istrinya, menangis. Saya bilang hebat ini laki-laki. Bengkak matanya menangis. Pak Ustadz, saya bisa sampai seperti ini karena hebat istri saya. Rasanya ndak bisa kulanjutkan hidupku. Dalam hatiku hebatnya nih bapak. Belum setengah tahun. Pika jogging di Karebosi. Ada perempuan natemani, muda, putih, ndak pakai jilbab, panjang rambutnya. Kusenggol lis. Haji, siapa? Anda bilang, yang baru Ustaz. 2. Siapa lagi antar ki? Harta. Masuk mana ngotoe? Ampa mobil, ampa keluar antar jenazah. Tapi begitu ibu masuk, ada yang masuk? Ada? Ada. Harta satu-satunya yang masuk kain kafan. Mulai dari jenderal sampai pengangguran, mulai orang kaya sampai paling miskin, sama kainnya. Ndak mentang-mentang dia jenderal simpan pistolnya. Ndak mentang-mentang dia jenderal simpan pangkatnya. Ndak mentang-mentang dia jenderal bawa dia punya kekayaan. Tidak. Yang dia bawa hanya kain kafan. Parfum yang dia pakai kapur barus. Ya. 3. Yang mengantar kita amal kita. Amal ada 2 ibu. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang menemani kita masuk di kubur 2. Amal baik, amal buruk. Masuk makin di kubur. Bu ibu, ini istri-istri Brimob. Bu, Bu. Kalau masuk makin di kubur, tidak ada mi. Suami tak tugas ke Papua, tidak nyaman, masih bisa diurus-urus. Pergi di Pak Sap, tolong Pak Jenderal, bisa dikasih pulang kode suamiku. Gampang itu kasih pulangi. Bisa. PNS, tugas ke Papua. Di Papua tidak nyaman, ada pilihan? Ada pensiun dini? Iya toh? Perantau dari Makassar, pergi merantau ke Jawa, tidak enak di Jawa, pulangkah? Saya pergi merantau ke Kalimantan, Kalimantan tidak enak, pulang lagi kampungku di Pindrang. Orang Jawa pergi merantau Sulawesi, tidak nyaman di Sulawesi, pulangi lagi di Jawa, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Semua arti nero. Kadai majak sifat nasang ngoge eko macan ringi. Mage mas, sini mah gombal do matajeng. Kau mah tampuni matu deh kagak melo mengaku. Itu orang Jawa yang tinggal di Kampung Bugis. Purone di karak mopal lau barasa si sekoe. Nah,
Ada pilkada wali kota. Ternyata kalah yang kita dukung. Ada pilihan. Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang kita tanding lagi. Kau menderita di dunia masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur ada pilihan? Ndak enak deh, keluarkan dulu. Begitu saya dikubur dan keluar, viral satu Indonesia. Ustadz Dasat Latif jadi pocong. Nah, maka dia ada bita. Kota manuki burue, telu manitu wat dituluk ko. Kalau masuk mako dikubur, tinggal 3 saja yang bisa menolongmu dan mengalir terus-terus. Malari materu. Telu. 1. Anak yang soleh dan soleha. 2. Harta yang telah kau sedekahkan. 3. Ilmu yang bermanfaat. 3 ini, anak yang soleh, harta yang sedekahkan, kemudian ilmu yang bermanfaat, bisa kumpul di satu tempat namanya masjid. 3 ini berkumpul di sini. Apa? Anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak yang ceramah ini. Yang ibu-ibu ceramah di sini, saya tidak pernah mondok. Tapi di mana saya belajar agama? Remaja masjid. Sini mi. Maka rimpai anakmu lo masih gie. Dorong anakmu ke masjid. Kalau bapaknya tidak pernah sholat, neneknya tidak pernah ajar agama, dorong dia di masjid. Insya Allah di masjid dia akan belajar agama. Maka bersyukur ki warga Sumpang Minangai. Di samping ada rumah sakit, ada di situ lope-lope, ada juga masjid. Ibu, Pak, kalau beli ki rumah, jangan cari rumah 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kok tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara, tiap hari kau mau ke bandara. 10 menit ke mall, mau kau ke mall tiap hari. Cari ke rumah 5 menit dari masjid. Saya baru sadar 2 tahun terakhir cara Allah memelihara saya. Ternyata tempat tinggalku selalu dekat dari masjid dan tidak pernah kurencana. Allah yang rencana. Kampungku di Bungi, itu masjid waktu saya kecil tidak sampai 100 meter sampai di masjid. Saya pindah pertama tempatku di Makassar, Jalan Yosudarso, dekat dari masjid dakwah. Pindah ke Jalan Harimau, lebih dekat lagi, guling-guling ya sampai di masjid. Pindah lagi Jalan Harimau, saya pergi di depannya kompleks Brimob Bayang-Bayang. Ada lagi masjid dekat dari rumah saya. Pindah dari situ karena tidak bisa dikontrak lagi, pindah ke Ketot Dopuli, dekat lagi dari masjid. Pindah ke di Hertasning, tidak ada masjid, saya bikin masjid depannya. Maka cari masjid. Bersyukur kalau ada sekampung tak mau bangun masjid. Daripada hotel na bangun, nah tempati suami nu selingkuh. Ya toh? Alhamdulillah. Maka ajak anak-anakmu ke masjid. Tabe mana ngidik pengurus masih gie. Ajak mu lelungnya anak eko maruke ko masih gie. Kalau ada anak-anak masjid ribut langsung natampeleng. Natarik. Keluar ke cilaka. Kau cilaka. Namanya anak-anak. Biar nih, yang penting dia mau ke masjid. 2, karena waktu terbatas. Yang bisa menolong kita ketika masuk di kubur, harta yang telah kau sedekahkan. Nah, di sini nih. Biar ada uangmu, tidak ada tempatmu sedekah. Bangun, bawa di masjid. Bawa masjid, sedekah kau. Ibu-ibu, ini banyak ada baju cincinna, ada gelantak. Kalau mati siapa pakai itu gelantak, ibu? Siapa? Anak. Istri kedua. Kawin lagi pasti suamimu. Nah dengar mama necek di rumah ini ceramahku. Nah lihat di YouTube. Langsung dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz juga mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Baru ku peluk-pelui. Baru ku bilang, dengar kau baik-baik sayang. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati mako.
Maka ibu-ibu, daripada nak ambil istri kedua cincinmu, sedekah kok. Bu, hei, mau ke suamimu setia, sedekah tolak balanya. Jangan mau kau periksa HP-nya. Biar setengah mati kau periksa HP-nya, satu HP-nya nak kasih lihat kau, dua di mobilnya. Kenapa kau tahu Ustaz? Saya begitu. Ustaz saja 3 HP nah. Jadi bagaimana caranya? Saudara-saudara sekalian, ya, Bu, sedekah. Sedekah. Sedekah tidak mesti banyak. Ada anak tak, kenapa ini anakku susah dinasehati? Malas ku sedekah. Sedekah. Ada ndak orang di Pare-Pare bangkrut gara-gara sedekah? Ada? Pak Guntur Laupo, insya Allah. Kolabet nikmatu paling tamaki burue. Mobil, deposito, rumah. Nambek mi anak tak. Nah nikmati menantu tak. Menantu itu yang pakai. Ini mi masjid yang Pak Guntur nikmati. Tidak bisa diganggu gugat. Biar siapa mau rampok tidak bisa. Maka bersedekahlah. Kalau tidak bisa bangun masjid, sedekahlah dengan sound system. Supaya baik-baik sedikit ini jangan selalu story. Bukan sound systemnya jelek ini, yang itu yang pegang tangannya mah kaca. Tidak tahu atur. Ya. Yang ketiga yang bisa menolong kita nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau dengar ceramahnya Pak Ustadz, jangan berhenti di tangan tak, share. Teruskan ke orang lain. Kalau orang mengamalkan ilmu yang saya sampaikan, ibu dapat pahala seperti pahalaku tanpa mengurangi pahala saya. Ibu-ibu, follow para ulamamu. Adik-adik yang punya medsos, follow ulamamu. Masa artis yang tidak jelas kontennya, napak guru salah aja kok jutaan followernya. Masa ketua Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan 13 followernya. Mana harga diri kita umat Islam? Maka follow itu ulamamu. Ibu-ibu, apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa? Gosip. Yang nabanting istrinya sudah itu lagi. Adik-adik, kalau kau follow artis apa kau dapat? Dosa. Lihat pahanya, lihat dadanya. Nggak juga nak kasih lihat kok, nak kasih pegang-pegang aja kok. Nggak nak kasih pegang-pegang kok, nampak cina-cina mah kok. Maka mulai hari ini follow ulamamu. Ambil akun-akunnya Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, DDI. Follow mereka. Karena dengan kau follow terangkat sedikit harkat dan martabatnya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Pada akhirnya ada penyesalan orang dalam kubur. Benenge ya lengi kesempatan mak bicara, maka dek orangnya. Menyesal orang dalam kubur, ada 5 penyesalannya. Satu di antaranya, orang yang mati dalam kubur, dia buka, hari apa ini? Maka dia malaikat, mati udah saat. Paling suka yolo kasih kembali saya sekejap, 2 menit saja. Anda bisa, 1 menit mau. Untuk apa? Sholat, bukan. Puasa, bukan. Haji, bukan. Apa Pale? Saya hanya ingin berkata, harta yang saya miliki, saya sedekahkan fisabilillah. Itulah penyesalannya orang yang sudah masuk di kubur. Dan kita alhamdulillah masih sehat walafiat. Agar tidak terjadi penyesalan, bersedekahlah. Tidak bisa sedekah dengan banyak 1 juta, sedekahlah dengan sendal di masjid. Tidak bisa sedekah dengan sendal, sedekahlah dengan apa? Kudungmu yang ada di rumah banyak, bawa di masjid. Lalu kau berdoa, ibu-ibu hari Jumat bawa nasi goreng ke sini. Bawa 5 bungkus, bikin sendiri, tulis depan, silakan menikmati. Baru berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku supaya minggu depan saya bawa 10 bungkus. Tidak mungkin Allah tidak dengar doamu kalau untuk sedekah. Maka Allah pasti mendengar doa-doa sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Demikian, selamat Pak Irjen Pol Mas Guntur Laupe yang telah menghadirkan masjid di dekat rumah beliau waktu kecil. Berdoa mudah-mudahan banyak orang kaya di kampung kita yang mau membangun masjid seperti ini.
Berdoa mudah-mudahan ada mantan-mantan pejabat negara seperti Bapak Haji Safruddin yang masih meluangkan waktu untuk peduli terhadap umat Islam. Saya bisa hadir seperti ini karena jasa-jasa beliau dalam mendidik dan membimbing saya. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Safruddin dan keluarga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dijaga keluarganya, dibahagiakan keluarganya, disehatkan kembali ibu beliau yang lagi terbaring sakit. Sebagai rasa terima kasih, mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk kesembuhan bunda beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.